Intervensi pihak ketiga dalam persidangan terjadi ketika pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara mengajukan permohonan untuk ikut serta dalam persidangan. Intervensi ini dapat dilakukan karena pihak ketiga merasa memiliki kepentingan yang terganggu oleh perkara yang sedang berlangsung. Terdapat beberapa jenis intervensi, di antaranya adalah tous and coms dan fogging. Latar belakang intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga muncul karena beberapa alasan. Antara lain, kepentingan yang terganggu. Pihak ketiga merasa bahwa kepentingannya akan terganggu oleh putusan pengadilan dalam perkara yang sedang berlangsung. Keterlibatan yang tidak langsung, pihak ketiga tidak terlibat langsung dalam sengketa, tetapi memiliki kepentingan yang terkait dengan perkara tersebut. Kehendak sendiri. Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi atas kehendak sendiri tanpa diminta oleh salah satu pihak yang berperkara. Jenis-jenis intervensi tous and coms. Pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan yang terganggu atas perbuatan penggugat dan atau tergugat yang sedang berperkara, mengajukan intervensi untuk melindungi kepentingan hukumnya. Intervensi ini tidak memihak salah satu pihak, tetapi bertujuan untuk membela kepentingan sendiri. Fogging, pihak ketiga bergabung dengan salah satu pihak yang sedang berperkara. Intervensi ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau atas kehendak sendiri, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pihak yang bergabung. Prejuaring. Pihak ketiga dilibatkan untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Intervensi ini biasanya dilakukan dalam kasus di mana pihak ketiga merasa bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada penggugat. Proses intervensi pihak ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus memuat dasar hukum intervensi, kepentingan pihak ketiga yang terganggu, dan alasan mengapa pihak ketiga perlu dilibatkan dalam perkara. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan intervensi tersebut dan memutuskan apakah pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam persidangan atau tidak. Dampak intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses persidangan. Peningkatan kompleksitas intervensi dapat membuat persidangan lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak pihak dan kepentingan. Perubahan strategi. Intervensi dapat mengubah strategi pihak-pihak yang berperkara karena perlu mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Pengaruh terhadap putusan. Putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh intervensi pihak ketiga, terutama jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kepentingannya terganggu dan argumennya kuat. Contoh kasus. Contoh intervensi pihak ketiga dapat terjadi dalam berbagai kasus. Misalnya, kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual. Pihak ketiga yang memiliki hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perkara dapat mengajukan intervensi untuk melindungi haknya. Kasus yang melibatkan kepentingan lingkungan. Organisasi non-pemerintah yang memiliki kepentingan lingkungan dapat mengajukan intervensi dalam kasus yang terkait dengan perizinan atau pembangunan. Kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam hak asasi manusia dapat mengajukan intervensi dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan, intervensi pihak ketiga dalam persidangan adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang tidak terlibat langsung dalam sengketa untuk ikut serta dalam persidangan, khususnya jika mereka merasa memiliki kepentingan yang terganggu. Intervensi ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses persidangan dan putusan pengadilan.